Hi everyone, welcome back to my channel Investor Happy. Halo semua, video kali ini kita akan bahas ya waitlist besok untuk tanggal 12 Agustus 2022. Oke, sebelum kita pembahasan, kita disclaimer dulu ya bahwa di sini hanya sebatas berbagi informasi, bukan ajakan untuk beli ataupun jual di emiten yang terkait di video ini. Oke, pertama ada emiten kios ya. Hari ini kios naik cukup banyak ya, 15%. Berapa orang yang ini enak ya, dia sering gap down ya, gap down langsung RB. Biasanya ketika dia udah naik tinggi dia gap down ya. Nah ini kayak contohnya kayak ini ya, ini gap down ya, naik terus gap down. Dan ini lihat, ini sama ya, ini ditarik ya, tarik ke atas terus ditutup merah ya, tutup posisi merah. Nah seperti ini untuk di kios rata-rata, dan mungkin besok ya, kemungkinan besok ditarik ke atas dulu baru nanti diturunin ya. Nah seperti itu, ataupun kalau gap down langsung tutup di RB, bisa ngambil di RB, kemungkinan nanti ditarik ke atas dulu. Dan kalau kita lihat masih seperti analisa kemarin ya, video sebelumnya kan aku bahas ya untuk potensi di kios ini dan fakta menariknya. Mungkin teman-teman mau lihat, bisa dilihat di video sebelumnya ya. Nah itu ada yang Prambanan tuh punya average 300 ya, dengan 300 tuh dari tebus RI nya. Dan mungkin kalau kita pakai analisa distribusi market maker harus diangkat dulu minimal 100% ya untuk distribusi, dan ini belum ada 100%, harusnya masih ya, masih dinaikin dulu. Cuma emang udah ada kelihatan distribusi sih dari beberapa ini broker ya. Oke, ini untuk kios ya. Hari ini tutup 5%, semoga besok naik lagi ya. Kalau kita lihat kebiasaannya ketika dia ditutup full candle, dia masih naik ya, ini naik lagi. Dan kemungkinan besok semoga masih naik lagi ya. Jadi kita bisa ngambil ya barang yang bisa ngambil barang terus bisa jualan langsung, cepet aja. Oke ya, kalau kios menarik untuk teman ya silahkan dimasukin waitlistnya. Kalau ini terlalu risknya terlalu tinggi, udah terlalu pucuk ya abaikan saja ya. Oke, berikutnya ada saham KKS ya, KKS. Nah ini saham EPO baru kemarin ya, terus kemarin sempat turun. Dan ini kalau kita lihat udah mulai ini ya. Dan ini kemarin hari ini close lumayan bagus ya, nggak bikin lower low, jadi masih ada potensi naik ya. Kalau kita lihat kemarin juga diambil ini ya YP sekitar 1,3 miliar ya untuk YP. Ini average-nya di 122, dan hari ini masih average-nya di 119 ya. Kemungkinan nanti masih sideways. Dan ini kita lihat baru beberapa candle ini polanya sering bikin upper shadow, artinya kemungkinan naik dulu ya, walaupun nanti ditutup di posisi tipis ya, di dekat open ataupun di posisi merah ya. Nah kita bisa manfaatin polanya seperti itu. Ini ada average-nya YP ya, pas hari sini ini ya, ngambil average-nya sekitar 122, dan hari ini close di 119, jadi masih di bawahnya. Nah kalau kita tarik tanggal 11 udah muncul belum ya? Nah udah muncul ya. Untuk hari ini kita lihat yang ngambil barangnya siapa ya, 11 nih. Ini ZP ya, average-nya rata-rata di 120, dan hari ini di 119, sebenarnya masih di bawah VAP-nya ya. Jadi menarik lah untuk kita lihat, untuk kita pantau ya untuk saham KKS ya, KKES ya, KKS, Kusuma Kemindo Sentosa. Nah untuk kali ini kalau memang menarik ya bisa dimasukin list teman, kalau tidak menarik ya abaikan saja. Oke, berikutnya ada TNCA. Nah ini kita lumayan ya, udah lumayan jalan tinggi ya, cuma kalau kita lihat dari jauh ini pernah sampai di atas di 3000-an, ini masih sebenarnya ya masih ini ya middle ya, tengah-tengah. Dan hari ini ARB, kemarin ARB itu hari ini tutup di open, dan rata-rata masih naik ya. Kalau kita lihat teman mau pelajari ini selalu naik dulu walaupun nanti ditutup di open ataupun merah ya. Ini walaupun ini tutup minus 6% ya atau ARB, sebelumnya tetap naik dulu guys. Ini 4%. Ini sama kan, walaupun ini tutup di open masih naik dulu. Sekitar 6%, jadi ya kita manfaatin aja untuk emiten seperti ini. Nah, jadi ini ya lumayan tinggi ya, kalau kita lihat low-nya ada di area 300-an ya. Ini udah mau breaker ya, udah breaker guys.
Kalau kita lihat tarik dari low nya udah ke 100% lebih. Cuma ini ada support yang lumayan kuat ya, ini sering di arah sini ya, dari 500an sini ataupun sini juga kuat ini karena udah beberapa kali seperti itu ya, tes di sini. Nah mungkin bisa ini ya, bisa jadikan titik supportnya ya di area sini ya, di area kita pakai ini sekalian ya, di area 670 ya. Nah, di jebol area situ bisa out ya. Nah untuk TNCA ya sepertinya masih ada potensi naik kan. Kalau kita lihat intraday-nya juga sering naik dulu ya walaupun ditutup di open. Nah oke, berikutnya ada saham PSKT. Nah ini saham ya sama ya, ini polanya hijau merah dan hari ini udah merah, harusnya besok hijau dulu. Dan ini suka sering naik guys ya, sering naik ketika candlenya merah, besoknya masih posisi masih potensi naik ya walaupun ditutup di merah ya. Nah contoh kayak ini kan kemarin merah ya, masih naik dulu ya. Nah, ini masih naik dulu ya, sekitar 2,6% ya, lumayan guys. Dan hari ini yang penting kalau kita posisi merah kemudian masih naik ya. Nah, contohnya kayak gini, ini posisi merah ya, nah ini masih naik lagi. Nah jadi kalau kita candle hijau ini agak riskan ya, karena saya pernah nyoba kemarin ternyata dia tipis banget dan akhirnya ini ya nggak cuan. Nunggu berapa hari baru cuan, delay 1 hari lah, karena emang polanya hijau merah nih ya. Karena kalau kita lihat beberapa hari ini emang hijau merah nih, hijau ya merah, setelah merah terus hijau lagi. Nah, ini merah-merah, walaupun merah-merah tapi tetap naik dulu ya. Nah intinya gitu ya, walaupun merah-merah intinya naik dulu. Dan ini udah merah, semoga besok naik dulu ya walaupun nanti tutup merah atau mau nanti malah ditarik hijau. Dan ini kecenderungan tiap hari Jumat ini sering naik ya di saham PSKT ini. Kalau kita lihat wetonmologinya, ini hari Jumat tuh sering naik ya untuk PSKT. Oke ya guys ya, ada 4 emiten. Kalau menarik ya bisa dimasukin list teman-teman, kalau tidak menarik ya abaikan. Kalau ada pertanyaan atau request ya silahkan aja tulis komentar, kalau bisa nanti saya bikinin. Oke, terima kasih telah menonton video ini semua. Sampai ketemu di video berikutnya. Happy cuan and happy investor, bye bye.